saya start dan waktu tikungan pertama ngerem, chasisnya patah. What's Jadi up? kerasa banget saya rem, Klak, chasisnya menceng gitu. patah di tengah. Dek. Sampai finish, kebetulan waktu itu masih memegang peringkat 1. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita masuk di konten Masih Inget Nggak? Siapa di sebelah saya? Salah satu pembalap nasional Indonesia yang sekarang punya sekolah ini ya. Kesibukannya. Ya. Tapi sebelum lebih jauh, kenalin dulu dong siapa nih? Oke, saya Binar ZTR. Biasanya sih dipanggil Binar ZTR ya. Binar Itu ZTR. Singkatan dari Binar Zero Trip Racing. Zero Trip Racing. Nama bekennya. Nama bekennya. Nama aslinya siapa sih? Nah, nama saya aslinya Binar Syuro Nurgenta. Wow, tuh guys ya dengerin itu. Siapa yang nggak tahu dia ini ya kan? Kalau slalom udah pasti sering naik panggung nih. Sering kelihatan pegang piala, pegang apa. Sekarang dia mengelola sekolah. Ya. Betul ya? Ya. Sekolah namanya apa ini? Sekarang di Surabaya, di Jawa Timur ini ada 2 sekolah. Itu alhamdulillah ya. Jadi di Jawa Timur itu ada sekolah namanya U23 Academy. Ya. Itu untuk yang usianya di bawah 23 tahun. Oke. Sama yang satunya lagi Zero Trip Racing School. Oh, itu oke. masih fokus ke arah slalom. Jadi Yang dua ini nih sekolah apa ini. namanya? Ini gabungan dari kita. Ini gabungan. Kita bikin latih tanding antara ZR School sama U23 Academy. Oh, Ya, gabungan berarti nih kita latihan. yang muda nggak mau kalah sama yang tua berarti ya. Jadi ini anak-anak muda semua nih. Tapi ini banyak orang muka-muka lama kelihatannya ya. Sini ya, tadi ikut latihan ya. Kalau kalian nanti bisa lihat, sinematiknya keren banget. Oke. Pagi hari ini aku sangat appreciate sekali buat Binar, thank you udah dibolehin untuk podcast karena nyari orang ini susah banget guys. Sebenarnya nggak susah Wah, ya. susah banget. Mau kepingin minta jadwalnya tuh susah banget guys. Cuma Untung. tempat lapangannya yang buat latihan yang agak susah Nah, izinnya. makanya itu. Ini bener-bener keren abis sih kalau aku ngelihat perkembangan perotomotifan di Surabaya ini harus ditingkatin terus. Ya. Bener nggak? Bener. Supaya memang pandemik ini mungkin nggak selesai, tapi kita bisa normal kembali. Bener nggak? Harus ada new normal. Nah, sebelum lebih panjang, di konten Masih Inget Nggak ini, mau tahu aku, Ya. awal mula itu gimana kamu kok bisa berkecimpung di dunia slalom ini? Iseng Awal atau mula gimana? itu waktu SD ya, kelas 2. Saya Ush. tinggal di Lampung. Dulu masih ada Asli sering Lampung, ada kejuaraan Asia Pasifik, tapi rally. Nah, karena rally itu dinilai budgetnya terlalu mahal, waktu itu saya ngeliat ada kejuaraan nasional slalom di Oke. Kota Lampung, di Gorsaburai. Mulai itu ya, Nah, itu umur berapa ya? Saya kelas 2 SD kok. Saya naik mulai sepeda waktu itu. terinspirasi ya. Saya naik sepeda, nggak izin, nonton di pinggiran. Waduh, keren banget mobilnya bisa gitu. Saya harus jadi atlet ini, gitu. Itu awal mulanya. Gila. Jadi kalian bisa tahu ya, selalu setiap podcast kita, semua diawali dengan hal yang kecil. Hal yang kecil, nonton. Cuman ngeliat, nonton di pinggir. Jadi buat kalian yang masih punya cita-cita, buruan langsung nih masuk ke sekolahnya nih. U2 atau enggak Zero Trip nih ya. Ya. Nah terus masih inget nggak? Dari awal itu kecil mulai, kan nggak mungkin waktu kecil itu langsung megang mobil kan nggak mungkin. Lama banget. Umur Mas, berapa ya. bro? Atau Nah, kelas berapa? Atau waktu itu kuliah atau gimana? Waktu itu saya pengen, cuma belum ada mobilnya. Jadi beberapa kali pengen, tapi belum ada support dari orang tua. Sampai akhirnya saya itu dikasih mobil kira-kira SMA. Telat nih, kalau anak-anak sekarang kan umur 15, SMP 3 udah kelas 3 megang sudah mobil. main. Jadi waktu dulu memang karena belum ada support dari orang tua dan belum ada pembinaan sekolah begini. Belum ada izin juga ya. Belum ada izin juga. Karena kan dulu mungkin balapan atau slalom atau apa itu terlihat negatif. Iya. Dulu. Tapi kalau sekarang ini udah menjadi olahraga ya. Iya, itu udah awalnya menjadi gitu. satu cabang resmi ya. Akhirnya SMA tuh. SMA itu ya. SMA baru boleh pegang mobil dan mulai latihan ikutan di situ sampai akhirnya bisa membuktikan ke orang tua kalau juara baru disupport. Nah, Oh, jadi memang gitu. belum ada support.
orang tua kepingin tahu dulu ya. Ini seberapa beneran serius nggak? nih? Beneran di dalam nih apa? Cuman abal-abal. Pengenan aja ya. Wow, sorry asik ya? guys. Kayak rally ya. Kita bener-bener di sirkuitnya soalnya guys. Jadi kita pengen bener-bener real. Real. Nih loh pembalapnya tuh ini gitu loh. Jadi sedikit decitan ini saya juga takut gitu guys. Oke. Terus dari mulai disupport orang tua itu udah mulai di Surabaya atau masih di Lampung, Bro? Udah mulai di Surabaya. Saya pindah ke Surabaya itu SD kelas 6. SD kelas 6. Nah, terus habis itu baru ikut-ikutan itu, akhirnya ada support itu belum ada. Memang kalau kita mulai memang belum ada support dari mungkin tim pabrikan atau tim yang mengejar. Ya mereka pasti kan baru, individual Mas Ian ya. Masih itu menunjukkan prestasi. Masih menunjukkan prestasi. Sehingga nanti dilirik. Nah sebelum lebih jauh ke sana, aku mau tahu Bro, mobil pertama kali yang kamu buat slalom atau yang kamu bangun atau yang itu menjadikan kamu yang juara. orang tua nih ya. Nah, apa itu Bro? Itu saya pakai Toyota Starlet 1000 cc. Nah, kotak itu bakpao. Starco. Yang bakpao. Yang bakpao, berarti tahun 89. 90. Oh, 90. Yang 1000 cc. Ya, 89 up ya bener ya. Wow. Itu langsung diapain tuh Bro? Waktu dikasih? Itu karena zaman dulu itu memang semua serba seadanya. Kita nggak pakai LSD, kita nggak pakai handrem hidrolis, mobil seadanya dengan velg standar. Berdasarkan skill itu ya? Handremnya kita buka, tromol kan ya. Iya. Kita bersihin, kita amplas-amplas sendiri, kita pasang. Pokoknya main gitu dulu. Seadanya. Gitu ya? Pokoknya bisa nunjukin ke orang tua nih, gua mampu gitu ya? Mantap banget. Power steering pun belum ada dulu. Power steering belum ada? Wih itu berat loh Bro. Itu benar-benar sepenuh hati belokinnya. Sedangkan kalau kita lihat ini udah pakai mobil Brio Canggih, ini udah enak ya. Handrem pun sudah hidrolis. Udah IPS. Pakai jentik aja Cedas melintir strut mobilnya. langsung udah gitu ya. Udah enak ya. Wah, Starlet bakpao. Dulu musim banget kan. Oh iya, itu trennya Sampai mobil sekarang. 90-an itu guys. Memang sekarang kan lagi heboh juga nih. Perotomotifan Surabaya 90s, Go 90s, ya kan semuanya pada 90s car semua. Nah, masih inget gak Bro? Event pertama kali di mana? Event pertama kali waktu itu di daerah Kenjeran ya. Waktu itu masih belum slalom sendiri, tapi masih ada rally kota yang ada slalomnya. Jadi gitu, jadi ada muter-muter kota, finishnya harus ngicit. Habis itu ada slalomnya. Nah itu awal pertama di situ diajarin sama kakak ikut. Berarti bukan slalom resmi ya, bukan murni ya. Bukan murni. Itu hanya event ya happy-happyan lah gitu ya. Nah dari situ serius sampai ada temen yang percaya nih. Saya inget banget namanya Diska waktu itu pertandingan di Semarang ya. Siapa namanya? Dista. Oke terus? Saya datang ke sana dengan Starlet 1000 cc yang nggak mungkin melawan mobil-mobil canggih tim pabrikan lainnya ya. Udah. Terus. Saya datang terus diem aja mau daftar enggak. Ini di Semarang nih udahan. Terus ada dia datang. Mas, udah tahu mau naik mobil apa? Dia mau naik ini sih. Kebetulan dia punya Starlet bakpao 97 Turbo Look. Baru. Waktu itu paling baru tuh Starlet. Tergoda langsung. Langsung diajak sama dia, kamu naik mobil saya aja. Alhamdulillah bisa membuktikan prestasi di situ juara 1. Wih, keren guys. Pemula juara 1. Naik mobil itu pinjaman. Mobil dipinjemin ya nggak sama Dista itu. Iya. Sekarang orang gimana Bro? Masih ada, sekarang dia jaksa ya. Jadi kemarin sempat kontak saya. Jadi memang mau balik slalom lagi dia juga. Mau balik slalom lagi ya, keren. Mulai dari itu berteman atau ketemu di situ Bro? Ketemu di situ. Tuh kan, orang tuh melihat skill. Semua tuh jangan takut guys. Jadi kalau kalian, maaf, orang sering ngomong tuh gini, harus punya duit, harus punya begini, begitu. Selain salah Bro. Nah, kebetulan saya juga nggak ada background skill. Orang tua, pembalap juga nggak ada. Jadi nah tuh, dengerin sendiri tuh. Jujur saya nggak bakat, jadi saya latihan untuk bisa. Beda ya, kalau bakat kan kita main langsung pinter. Bakat kan dari orang tua, dari kecil udah dilatih. Kita berusaha, latihan terus akhirnya bisa gitu sih. Semua, dan itu lebih menjiwai dan dalam ya. Betul, mantap banget. Semua berasal dari keinginan. Iya nggak? Kalau kita kepingin, pasti bisa sih menurut gue, ya kan? Terus, masih inget nggak nih Bro? Mungkin waktu memulai start awal, deg-degannya gimana Bro? Rasanya gimana? Wah itu gak usah dari sampai awal. gemeter nggak karu-karuan? Kalau sampai sekarang juga masih deg-degan kalau mau start. Memang adrenalinnya di situ. Kalau udah nggak deg-degan mungkin udah mati kali ya orang. Jadi kita memang masih punya passion. Jadi setiap kali start semua teman-teman pembalap walaupun dia masih deg-degan ya? Pasti terpacunya di situ karena deg-degannya itu. Wuh, bisa kayak membara-membara gitu, serunya di situ ya. Kalau kalian suka menantang adrenalin, pilihlah olahraga yang sedeg-degan gitu loh. Jadi
waktu event yang paling berkesan menurut kamu? Dan menurut kamu ini adalah pencapaianku? Pencapaian saya itu terkenal Ngomongin dengan dong, ngomongin dong. Hijet pickup ya. Hijet pickup. Itu mobil yang saya bangun dengan start uang 3.500.000. Saya beli, saya transfer di Indomaret. Mobil itu udah di pinggir jalan. Saya tawar mulai harganya 8,5 ya. 8,5 juta, kemahalan gitu. Karena mobilnya benar-benar mangkrak. Akhirnya saya hancur beli, lah ceritanya gitu ya. Akhirnya ya bodinya masih bagus, nggak hancur. Tapi mobilnya nggak kepake. Akhirnya deal dengan angka 3.500.000, saya transfer di Indomaret. Terus saya bangun satu persatu. Mulai kakinya, suspensinya, sasisnya. Kayak tadi gue tahu nih hijet yang mana nih. Nih hijetnya kayak gini nih gambarnya nih di belakang. Ya kayak gini nih. Nanti kita kasih gambarnya guys. Itu berkesan banget karena mobil itu lumayan menggoda dalam artian karena mobil tua ya, tantangannya banyak. Saya pernah balapan pertama kaki depan patah, balapan lagi kedua. Itu terot atau as atau apa itu? Armnya patah. Waktu mungkin udah terlalu tua atau gimana bro? Udah terlalu tua. Tahun berapa itu bro hijet nih? Itu tahun 83. 83 guys, terus. 83 pickup. Ya itu aslinya station ya. Itu station. Kejem nih anak. Mengkanibal semua mobil dia. Itu mesinnya pernah trouble, gearboxnya pernah jebol. Itu di swap engine nggak? Di swap engine. Pakai engine apa? 1500 3SZ. Itu bangsanya Luxio Grand Max Terios gitulah. Wah iya, ngeri bos. Nah, terus. Akhirnya sampai terakhir saya bertanya yang paling berkesan ya kalau nggak salah di kota Tasikmalaya. Pakai hijet itu? Pakai hijet itu, hit 1 saya start dan waktu tikungan pertama ngerem, sasisnya patah. Jadi kerasa banget saya rem, sasisnya patah di tengah. Jadi dia mau jatuh gini. Akhirnya saya terusin sampai finish, kebetulan waktu itu masih memegang peringkat 1. Sasis patah guys, sasis patah tapi bisa juara 1. Astaga. Sasis patah itu juara 1, kita masukin pedok, dicek sasisnya patah, langsung kita bawa ke bengkel las untuk start hit kedua. Alhamdulillah mampu bertahan. Gila. Alhamdulillah mampu bertahan dan itu kejuaraan di mana bro? Yang di Tasikmalaya. Itu paling berkesan. Kayaknya sudah nggak mungkin nih. Udah putus asa sebenarnya kalau orang. Tapi Binar ini tipikal orang bukan putus asa. Saya tahu. Bukan. Harus dibenerin nih. Saya tahu. Harus bisa jadi. Dia ini sepak terjangnya saya tahu. Saya hampir kenal lama ya Bin, kita tahu lah, bukan kenal banget. Kita saling tahu. Ya. Mulai banyak dari lah kalau hal-hal yang membuat hal-hal down gitu, kita mau start knalpotnya patah, ada yang gearboxnya jebol, dibenerin sama tim mekanik. Yang penting solid ya. Yang penting solid semua. Tujuannya kita menang. Intinya cuma itu aja ya. Wah keren banget nih memang. Cerita kehidupan Binar ini nggak mungkin diceritain sendiri sama dia. Makanya itu saya mau kulik semua kehidupannya dia. Makanya itu kita mau tanya lebih jauh lagi nih. Masih inget gak Bin? Kamu punya saudara nggak? Punya saudara, punya ada kakak sama mbak ya. Nah itu mendukung nggak kamu? Mendukung banget ya. Kalau kakak dan mbak saya mendukung banget. Walaupun mereka semua bukan atlet. Bukan olahraga ya? ini bukan. Kerja biasa? Kerja dan hobi. Kalau berarti kamu hobi. Anak terakhir nih Bin? Aku anak terakhir. Hobi, mereka hobi, tapi memang nggak di slalom. Nggak turun. Mereka punya hobi otomotif. Hobi otomotif. Sekarang nih hijet itu masih ada bro? Masih ada sampai sekarang karena mobil itu memang saya simpen ya. Kayaknya sebagai koleksi saya yang nggak mungkin dijual kayak sekarang saya lagi bikin mobil rally juga kan, Astina itu juga nggak mungkin dijual. Jadi memang dibangun over budget lah istilahnya. Gila. Bakal over budget. Terus masih inget nggak Bin? Orang-orang selain tadi Dista ya, siapa lagi sih orang selain orang tua ya? Pasti kan keluarga mendukung lah ya. Cuman aku kepingin tahu mau berapa orang apa maksudnya? Ya menurut kamu siapa saja orang-orang itu yang bisa membuat kamu jadi kayak gini sekarang? Banyak ya, tentunya setelah saya mampu berprestasi, selanjutnya saya disupport sama orang tua, berangkat ke Palembang, dibeliin tiket. Tapi memang waktu itu
mobil jalan darat ya. Kita pernah balapan di Lampung juga Di bawah mobil jalan? disetirin. Jalan darat saya sendiri yang nyetir. Oh, iya? PP ke Lampung, ke Palembang gitu kita jalan darat. Kalau sekarang kan pakai towing ya. Sekarang udah towing semua. Dia punya towing guys ya. Dia punya towing untuk wilayah Surabaya, jangan lupa towingnya dia. Sama sih bapak ya, orang tua sama ibu. Nah, terus selanjutnya itu ada teman-teman yang mengenalkan saya dengan beberapa sponsor. Itu ada Tuanku Arya, itu sekarang dia dosen di Petra sama di UNER. Itu dia membawa saya ke Palembang pertama kalinya untuk balapan secara profesional. Saya di hire balap ke sana, nggak bawa mobil, disuruh milih mobilnya. Disuruh milih? Jadi di sana ada mobil Mitsubishi Lancer yang baru, ada Hyundai Atos dan ada beberapa mobil di sana, dan saya disuruh Sudah full kompetisi untuk slalom gitu ya? Akhirnya saya bisa menghasilkan juara 1 kelas E minibus, juara pemula nomor 1 dan juara 1 asalon. Jadi di situ mulai semakin dikenal dengan disupport sama waktu itu Bulog. Timnya dari Tuh guys, Bulog Palembang. the best dari omongan ini, belum sampai terakhir nih, the best tetap skill. Ya, Skill yang terutama. Jadi kita nggak Cut datang dulu, bawa cut dulu. mobil ya, kita Siap. Oke Bin, terus selanjutnya waktu di Palembang tuh gimana Bin? waktu di Palembang itu ya itu berhasil membanggakan, walaupun saya sempat deg-degan ya, ini pertama kalinya saya dikontrak, datang dijemput gitu kayak pembalap beneran padahal masih pemula. Itu deg-degan sama Binnya kayak gitu ya, mending kita Malam datang sendiri ya. diajak makan Dinner. sama direksi, dikenalkan nih pembalap yang bakal membela tim dari Pulau. Aduh, Gimana itu beban rasanya batin nih? loh, Bin. Beban banget. Beban batin. Alhamdulillah bisa menghasilkan dan Wih, membanggakan. keren abis. Nah, Akhirnya menang juara 1 minibus itu ya? minibus itu kelasnya Hyundai Atos ya waktu itu Hyundai diikutin Atos. kan STNK-nya minibus tuh. Betul. Biasanya. Sama juara 1 pemula sama asalon waktu itu, mobil yang ada Asalon. pantapnya itu. Gila, terus mulai dari situ mulai gak dilirik Bin? Mulai baru dilirik Wow, sama dilirik tim-tim, tuh pasti, ada Sriwijaya Air. Slalom Apalagi lu Team. itu kejuaraan nasional. Wow. Jadi ada waktu itu sempat dilirik sama M150 juga. Oh minuman, kerating deng itu ya? Ya, beberapa setahun lah. Habis itu sama Total Oil juga pernah Total Oil. tahun atau 2 tahun waktu itu. Habis itu dengan Sriwijaya Air Slalom Team. Sriwijaya Dan Air. sekarang ini Fastron ini. Sekarang ini alhamdulillah dipercaya sama Fastron sudah 6 tahun ini. Wow. untuk berjuang membela nama Fastron Indonesia ya. Gak di main-main loh guys, nasional. Fastron ini kelas tinggi guys. Pertamina ini guys. Wih, mantap itu sekali. Memang nggak gampang ya, kita cari sponsor tuh nggak Perjalananmu itu berapa lama, Perjalanannya Bin? susah, dan kita ngajuin proposal nggak dibaca juga berkali-kali. Akhirnya ada satu teman yang namanya Mas Bagus Joyo, itu dia waktu itu bos lah ya di Fastron sini, dan dia membaca secara tidak sengaja proposal saya dan dia telepon. Ini kebetulan nih setelah 2 tahun saya masukin proposal nih. Akhirnya dia baca, terus dia ngeliat, dia telepon saya, ngajak ketemuan, terus saya cerita bahwa saya ini pengen bikin wadah untuk teman-teman pemula latihan. Akhirnya dia semangat sekali, akhirnya dibikinkanlah dulu namanya Jatim Slalom Youth. Iya, tahun yang Jatim lalu. Slalom. Jadi anak-anak muda kita kumpulin, kita ajarin slalom, itu disupport oleh mereka. Itu perkenalan saya awal dengan Itu belum fokus banget ya Bin. Kelihatannya masih kumpul-kumpul ya masih Bin. kumpul-kumpul. Ya mobilnya kan ala slalom, Ala slalom, bukan slalom resmi Ya, ya. Akhirnya kalau aku Akhirnya ngeliat kenal. maju ke depan gini, gila nih Bin. Ya. Kalau kamu sampai di sponsorin mobil apa segala, terus Ya. wih, terus Nah, syukurnya jaket sekarang semua. slalom ini juga udah internasional ya. Jadi ada Asia Auto Gymkhana dan Internasional Slalom Grand Oke. Prix-nya ini. Gymkhana namanya. Wah keren banget. Ngomong-ngomong luar negeri nih, kamu lomba paling jauh di mana Bin? Nah, saya masih Indonesia, tapi Masih Indonesia. Beberapa teman-teman tim saya udah ada yang berangkat ke Thailand. Kalau Indra sendiri sudah ke Malaysia, ke Singapura, dan istri saya juga sempet ya, si Ana itu. Jangan dibahas dulu. Yang ini tadi gue itu juga tanyain. udah sempat Nanti dulu. mempertahankan membawa Indonesia lah di Tuh. jenjang Asia. Itu Kalau guys, saya siapa memang- itu nanti kita tebak. seneng nih jalan sekarang. Jadi Tapi pengen- suhunya tetap dia nih guys. Yang memegang peranan penting dia nih. Oke Bin, kita mau tanya nih Bin. Tadi kan udah panjang lebar mengenai kehidupanmu, karirmu. Aku mau tanya, Ya. kok bisa dapat istri juga pembalap? Itu gimana ceritanya Bin? Itu kenalnya juga di slalom ya. Jadi dia waktu itu timnya itu Telkomsel Slalom Team. Saya Itu lain tuh Sriwijaya. padahal? Lain, kita Bermusuhan sama-sama tapi? dari Jatim tapi Fight membela enggak? tim sendiri-sendiri. Oke, terus Gitu. Ya sering ketemu kalau lagi ada event slalom. Juga kan anak slalom latihannya bareng, jadi kita Oke. latihan bareng. Akhirnya
sering ketemu gitu. Kebetulan pas saya nggak punya dan dia nggak punya pacar dan jadian. Gitu Oh. aja, simpel. Udah berapa lama, Bin? Anak berapa, Bin, sekarang? Anak sudah 2 sekarang. Anak Udah 2 ya? sekitar 11 tahunan deh. Ada nggak sedikit insting menjadi slalom? Anaknya. Aku ngelihat sering di IG-mu tuh dia main remote Iya, control dia ya? mainan remote control sama main simulator. Itu Dia jago waktu, kelihatannya. bagus dia mainnya, cuma memang saya nggak terlalu memaksakan dia mau jadi pembalap slalom atau enggak, karena kalau kita ajakin nanti malah nggak nyaman. Jadi dibiarin aja, let it flow. Dia maunya Dia apa? maunya apa. Yang Sekarang penting dia lagi senang main sekolahnya, game, yang penting sekolahnya sekolah. harus bener dulu. Iya nggak? Yes, gitu sih. Ini istri ya, Bin ya? Ya, ini Nih guys, lu bisa lihat sekarang ini istri nih. Kejam guys. Asik. Nah, Bin, ya. ngomong-ngomong lagi nih, Bin. Istri, suami, istri. Nah, dengar-dengar tadi ceritanya kan kamu sempat keceplosan istri udah sampai internasional. Sudah Itu sampai gimana internasional. ceritanya, Bin? Ya, dia waktu itu ikut kejuaraan nasional, yang diambil itu adalah 2 pembalap terbaik kalau Indonesia? pas Indonesia. Biasanya sih 1, cuma kebetulan karena itu balapnya di Indonesia diambil 2 atau 3 ya waktu itu pembalap terbaik dari Indonesia ditandingi. Oh 3 Best pembalap time? terbaik. Best time selama total seri 1 tahun. Nah, ini kita mau tanya nih. Best time-nya kamu berapa, Bin? Best The time itu best kan, time. best Memang time itu setiap event lomba kan beda-beda. beda-beda. Cuman menurut kamu waktu itu, aku best timeku itu terbaik lah. Istilahnya kayak, wah itu yang bisa aku banggain. Event itu, nah gitu loh. Waktu yang di situ sih dengan mobil kacau itu ya, dengan mobil waktu patah itu, Dengan mobil. bisa Tasikmalaya dapet tuh banget. tadi ya? Itu dengan pickup. Kalau dengan waktu juara nasional itu waktu di Jakarta, saya naik Mitsubishi Lancer GLXi sama naik Suzuki Swift. Nah, Wih. itu kerasa kok. Kalau mobilnya lagi dapet grip, anginnya dapet, mobilnya bisa enak banget. Di situ begitu finish dilihat, cakep nih waktunya. Cakep ya gitu ya. Memang ada feel-nya sendiri ya, Bin Ada ya? feel-nya sendiri gitu. Nah, keren banget sih guys. Memang Binar ini salah satu pembalap slalom nasional, bener ya? Ya. Yang dia punya, aku kalau ngeliatin dia tuh dia punya feeling lain. Aku bingung kalau siap dia nyetir tuh kelihatannya kayak keadaannya tenang gitu loh. Harus Mukanya tenang, harus tenang. gitu loh. Kalau nggak percaya abis ini kan bisa dilihatin nih nanti dia kalau nyetir. Nggak Nggak ada, bisa cobain ya di dalam iya, ya? nggak ada usaha kayak mukanya kejam atau marah gitu nggak ada guys, bener. Mukamu tuh terlalu standar, netral gitu loh rasanya kayak orang cuman mikir doang gitu loh Cuma pikirannya. mikir doang. Gila keren banget. Ntar Bin, abis ini kita cobain ya. iya, Oke. mengenai terus kamu punya zero trip ini apa, Bin? Zero Trip itu sebenarnya toko saya ya awalnya dulu Zero Trip. Iya. Nah, waktu itu namanya Zero Trip sampai akhirnya lahir anak saya. Anak saya itu namanya Zero Trip. Anakmu dinamain zero yang trip? nomor 1 itu Zero Trip, yang kedua namanya Racing. Jadi Zero Trip Racing itu namanya anak saya 2 itu. Lucu, unik. Terus tokonya kamu ada di mana, Bin? Di Bisa Nginden. diomongin, di Toko Nginden saya ya? ada di Nginden, usahanya sih stiker, cutting stiker sama towing sama ya beberapa alat pemodif aksesoris lah. Rally-rally gitu ya? Rally gitu. Model rally slalom. Tempatnya kumpul-kumpul anak-anak slalom juga ya? Ya, tempat kumpul-kumpul usaha kecil-kecilan. Enggak lah, Bin. Hobi lah, ya hobi. Justru Binar ini sama dengan saya, guys. Mulai dari hobi bisa jadi kerjaan ya, Bin ya? Oke. Itu nikmat sekali, Jadi kita enak setiap hari sekali. nggak merasa kerja ya? Betul, kayak orang santai gitu ya. Setiap hari ngeliatin yang menjadi hobi kita, bener nggak? Oke. Nah, mau tahu lagi nih, Bin. Mengenai anak-anak ini nanti tujuannya sekolahmu ini apa, Bin? Menghasilkan pembalap nasional Oh, yang baru ini, atau gimana? Yang ini sementara utamanya adalah mewadahi dulu. Karena kalau nggak ada wadahnya kan kasihan ya teman-teman yang seneng olahraga ini bingung. Latihannya Kita di jalan, mana, ya kan? Balap liar. Nah dengan adanya gini kan mereka tersalurkan dan bisa menjenjang dari kejuaraan daerah, kejuaraan nasional. Kalau mereka bagus bisa kejuaraan internasional. Jadi jenjangnya tinggi dan Mantap. beberapa tahun ini dari tahun kemarin sudah di trial mau ada pekan olahraga nasional PON untuk Indonesia. Ini ada cabang olahraga slalom itu yang Ada lagi olahraga ada slalom. nanti. Wih, Gitu. ngeri ini guys. Jadi memang ada jenjangnya mereka latihan ini. Nah, gini Bin. Kira-kira Bin, ada nggak sih batasan umur di olahraga ini? Nggak ada sih. Jadi di olahraga ini bebas. Usia berapa aja. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih di bawah umur itu memang harus ada izin dari orang tua. Ada kan yang nggak punya SIM, mereka memang nggak akan jalan di jalanan umum. Mereka akan ada di sirkuit dan diawasi oleh pengawas mereka yang bertanggung jawab. Jadi
walaupun dia sudah bisa nyetir, tapi kalau umurnya belum 17 tahun, belum punya SIM juga nggak boleh nyetir. Nggak boleh ya, jadi harus bener-bener kalau kita nunggu usianya 17 dulu baru balapan, telat ntar kayak saya. sesuai regulasi ya Iya. semuanya ya. Jadi Gitu. bener-bener diperhatikan sebelum ikut sekolah ini harus bener-bener harus punya SIM. Punya izin orang tua. Izin orang tua itu paling Orang penting tua daripada SIM. Orang tuanya support. Oke. gitu. Oh iya. Karena bener ya, slalom ini harus ada support dari orang tua juga ya. Karena ya memang nggak murah, olahraga ini nggak murah. Walaupun ini termasuk olahraga roda 4 yang cukup murah ya. Mobil standar aja bisa. Iya, tapi- daripada drag race lebih mahal drag race dan lain-lain mahal loh. drag race ya. Cuman mobil standar aja bisa. kembali lagi harus skill. Ya gitu sih lagi tadi ya. Skill, kembali lagi skill guys. Makanya itu buat kalian-kalian yang punya hobi apapun, pedalamilah skill kalian. Ya. Kalau kalian skill sudah lolos, semuanya pasti bisa lah. Siap. Tapi di olahraga itu ya, maksudnya di di bidangnya, otomotif bidangnya. itu loh ya, di bidang itu. Nah Bin, tujuan ke depan nih Bin. Dari kamu gimana, terus untuk otomotif ini tujuannya kamu ke depan gimana Bin? Kalau untuk cabang olahraga slalom ini atau otomotif ya, kalau otomotif untuk pada umumnya ya harapannya dengan kondisi begini bisa terus coba ya dibuat new normal gimana caranya dengan protokol yang ketat dan harus tetap ada event-event sih nanti pengennya ke depannya. Kalau untuk slalom sendiri ya harapan kita dari Jawa Timur bisa membakar, bisa membawa atlet-atlet mudanya ke jenjang prestasi yang paling tinggi gitu di Yang lebih nasional. top lagi ya. Lebih top lagi. Jadi mungkin dari Surabaya, Dari Jatim kita ngomong. dari Jatim ya. Oke, dari Jatim bisa memberikan perotomotifan yang cukup baik. Ya, karena Ya, gudangnya memberikan- peslalom tuh Jatim tuh. Wih, makanya itu kan saya udah ngomong ini semestinya mungkin di daerah lain lagi terkenal drifting. Drifting. Kalau di Jatim ini slalom masih lebih kuat ya. Slalomnya kuat, solidaritasnya Jatim slalom ini udah lama banget. Kita harus buat event ini, Bin. Ya, oke, Nanti oke, kita kapan collab dengan yang lain-lain. Kita buat event di mana ada meet up mobil-mobil, ada slalomnya. Oke, Kalau oke. perlu anak-anak yang dari JSC ini dan juga dari Fastron ini dan U2 ya. U23. U23 ini 23 tahun bisa itu dipertandingkan. Dipertandingkan lagi lebih gila lagi. Ya. Kita buat kayak champion. Mungkin ini anak iya, didiknya ini, ini anak didiknya ini. Di kolaborasi. Kayak tadi yang kamu mau gitu loh. Ya, Kita buat film finalnya yaitu meet up bener-bener, datang bener-bener, kumpul-kumpul Ditandingkan mobil, teman-teman gitu iya ya. kita Oke, masukkan semuanya dan jadi momen-momennya itu finalnya ya momen itu bro. Yes. Yang terbaiknya di situ kita buat 1 bulan depannya kita buat meet up yang terbesar di Surabaya. Oke. Mungkin kita bisa kolaborasi Bin nanti Bin. Ya. Nanti bisa dicariin orang-orang yang mau kolaborasi, kita bisa kumpulin. Bin. Oke. Gimana? Sukses ya. Setuju. Sukses selalu buat Binar. Oke, thank you, Biar Mas. Binar menjadi peslalom yang tetap nomor 1 untuk Jatim. Ya, ingat guys, semuanya berasal dari kemauan, skill, dan juga pengalaman. Bener ya Bin ya? Tidak masalah mobilmu itu apapun ya memang harus kenceng. Memang harus kencang. Harus tapi, sesuai dengan spek ya. Jadi mobil kenceng aja nggak menjamin. Ya. Betul, kembali lagi dari skill, keterampilan. Siap. Dan juga hobinya dia bro. Dari hobi bisa jadi kerjaan. Oke, buat kalian tontonin terus perotomotifan Surabaya dan sekitarnya. Karena di sini Race Channel mau membangkitkan perotomotifan yang selama ini di Surabaya tenang-tenang aja nih. Yes. Nah sekarang mulai dikulik abis. Oke guys, Oke, yes. terima kasih udah nonton di Race Channel. Mungkin kalian bisa lihat cuplikan-cuplikan nanti. Sampai jumpa. Binar, say goodbye. Thank you. Thank you. Oke guys, kita mau nyoba nih sama Binar. Ini kita lagi naik Mazda MR90 ya. Nggak bisa ya remnya nih ya. Yuk, kita coba guys. Remnya nggak guna.
Pusing guys. Pusing. Pusing, sumpah pusing. Aduh. Gila. Rasakan beras.